Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, Ibu berharap kabar kalian pada pagi hari ini dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat. Nah, perkenalkan, pada pagi hari ini Ibu Dewi selaku mahasiswa PPL dari UKSW ingin belajar bersama anak-anak kelas 4. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, yuk kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi lagu Indonesia Raya. Nah, sebelumnya kalian siapkan posisi siap untuk menyanyi lagu Indonesia Raya ya. Kita nyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Indonesia Raya. Bangsa dan tanah air, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Anak-anak, apakah kalian sudah menyiapkan buku atau alat tulis yang akan kalian pakai? Jika belum, Ibu mohon kalian siapkan terlebih dahulu alat tulis yang akan kalian gunakan ya. Nah, anak-anak, pada
Pagi hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3. Apa itu subtema 3? Ayo cintai lingkungan. Dan pembelajaran yang kedua. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, anak-anak dapat menganalisis apa itu hak dan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan dengan tepat. Yang kedua, anak-anak juga dapat memberikan contoh tindakan yang bisa dilakukan untuk menjaga lingkungan. Yang ketiga, anak-anak mampu menjelaskan teknik yang digunakan untuk membuat montase. Yang keempat, anak-anak juga mampu membuat montase dari bahan bekas. Nah, karena subtema kita pada pagi hari ini adalah ayo cintai lingkungan. Nah, lingkungan itu beraneka ragam ya. Ada taman, tempat bermain, ada juga pasar, dan sebagainya. Nah, selanjutnya anak-anak tolong membaca cerita yang berjudul Pergi ke Pasar pada buku siswa halaman 101 ya. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Bagaimana jika kalian melihat kisah dari Benny, Udin, dan Lani ketika pergi ke pasar? Terlihat bahwa mereka bertiga tidak mendapat kenyamanan. Tidak mendapat kenyamanan itu disebabkan oleh kegiatan para pedagang yang tidak menjaga kebersihan lingkungan pasar. Nah, kegiatan inilah yang menyebabkan mereka tidak mendapatkan hak yang semestinya mereka dapatkan pada lingkungan pasar. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan hak? Ya, betul sekali. Hak adalah sesuatu yang semestinya kita dapatkan dalam kondisi apapun. Kalau kewajiban, apakah ada yang tahu? Nah, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita laksanakan untuk mendapatkan hak. Nah, anak-anak, bagaimana kewajiban kita yang benar dalam merawat lingkungan? Dan hak apa saja yang akan kita dapatkan setelah kita merawat lingkungan? Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Di sini terdapat gambar A dan gambar B. Nah, dari kedua gambar tersebut, menurut kalian, manakah gambar yang mencerminkan cara merawat lingkungan? Gambar A atau gambar B? Nah, betul sekali. Kegiatan yang terlihat merawat lingkungan adalah gambar B. Karena gambar B itu terlihat anak sedang menyiram tanaman. Sedangkan gambar A adalah gambar seseorang yang sedang memotong atau menebang pohon sembarangan. Betul sekali. Nah, selanjutnya di sini Ibu juga memiliki dua gambar, gambar A dan gambar B. Nah, menurut kalian, manakah yang merupakan hak yang kita peroleh setelah kita peduli terhadap lingkungan kita? Gambar A atau gambar B? Ya, betul sekali. Yang merupakan hak yang kita peroleh setelah kita peduli terhadap lingkungan kita adalah gambar B. Karena pada gambar B ini terlihat anak-anak sedang nyaman, sedang asik bermain di taman bermain. Karena di taman bermain ini lingkungannya bersih, sejuk, dan mereka merasa nyaman. Berbeda dengan gambar A. Karena pada gambar A ini
Terlihat juga kedua anak merasa tidak nyaman karena lingkungan mereka sangat kotor. Nah, dari beberapa contoh tersebut, anak-anak menjadi lebih paham bukan mengenai hak dan kewajiban yang harus kalian ketahui untuk merawat lingkungan. Nah, anak-anak, kalian juga dapat mengapresiasi kepedulian kalian dengan lingkungan melalui karya seni. Nah, di sini kita dapat melakukannya dengan membuat karya seni montase. Apakah kalian tahu apa itu karya seni montase? Nah, karya seni montase adalah karya seni tempel 2 dimensi yang menggabungkan beberapa unsur gambar sehingga membentuk gambar baru. Nah, kira-kira apa saja ya alat dan bahan yang kita perlukan untuk membuat karya seni montase? Betul sekali, kita butuh kertas gambar, koran, gunting, lem, dan pewarna. Nah, setelah kita mengetahui alat dan bahan, langkah-langkahnya bagaimana ya untuk membuat karya seni montase? Nah, langkah-langkah untuk membuat karya seni montase, yang pertama, kita harus menentukan temanya terlebih dahulu. Yang kedua, kita harus mencari gambar yang sesuai dengan tema dari majalah, koran, brosur, poster, ataupun kita bisa download di internet. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan gambar-gambar yang sesuai dengan tema yang kita inginkan, kita bisa mengguntingnya dan kita susun konsepnya terlebih dahulu. Setelah konsep itu tersusun, kita akan tempelkan menggunakan lem. Nah, jika semua gambar sudah tertempel dengan lem, kita juga dapat menghiasi atau mempercantik karya seni montase kita dengan pewarna. Nah, anak-anak, setelah kalian belajar tentang karya seni montase, tugas kalian di rumah, kalian harus membuat karya seni montase dengan tema mencintai lingkungan sekitar. Kalian dapat mencari gambarnya dari koran bekas, dari majalah bekas, atau dari poster bekas, atau juga kalian bisa mendownloadnya dari internet. Nah, agar lebih cantik, kalian juga bisa warnai karya montase kalian ya. Nah, nanti hasilnya kalian foto dan kalian kirimkan ke WhatsApp Bu Dewi ya. Nah, anak-anak, sampailah kita di penghujung pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, bagaimana perasaan anak-anak pada pagi hari ini mengikuti pembelajaran? Ibu berharap perasaan anak-anak sangat gembira ya mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, apa saja yang kalian dapatkan pada pembelajaran kita pada pagi hari ini? Tepat sekali, pembelajaran kita hari ini belajar tentang hak dan kewajiban kita merawat lingkungan. Dan kita juga mengapresiasinya dengan membuat karya seni montase. Nah, anak-anak, setelah kalian belajar tentang hak dan kewajiban serta karya seni montase, jangan lupa kalian kerjakan soal evaluasi yang telah Ibu kirimkan di WhatsApp grup ya. Nanti kalian dapat mengirimkannya kembali di WhatsApp Bu Dewi. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan,
pakai masker, selalu cuci tangan, dan selalu jaga jarak satu dengan yang lainnya. Nah, terima kasih telah mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa.